Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, Allah uji dengan hujan, Allah uji dengan dingin, ternyata tidak menyurutkan niat kita untuk belajar bahasa Al-Quran. Ya, ini test case ini, uji kasus ini. Berarti memang imannya kuat. Ya, bahkan saya malu ini yang jauh-jauh sudah duluan datang, saya belakangan. Ya. Kita berharap mudah-mudahan kekuatan iman, kekuatan tekad yang hari ini kita punya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nilai dan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada kekuatan iman dan kekuatan tekad itu. Bersyukurlah, beruntunglah orang-orang yang memahami itu dan terus menggali atau mengasah bagaimana cara mempertahankan keistiqomahan itu. Salah satu di antaranya adalah dengan taklim, ya, dengan taklim kita membangkitkan kembali semangat. Ada support dari yang lain, ada dorongan dari yang lain, ya. Tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 2 minggu yang lalu kita baru masuk fi'il mudhari' ya. Ya, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' baru sekali pertemuan kemarin kan? Ya. Saya berharap kita dapat mencoba untuk mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari ini ketika kita membaca Al-Qur'an. Satu, ilmu yang sedikit yang kita tulis, yang kita dengar, yang kita pelajari itu apabila kita bisa mengaplikasikannya ketika membaca Al-Quran, maka dia akan menjadi sesuatu yang banyak. Jadi setiap kali pertemuan Sabtu ini sedikit sebenarnya yang kita bahas. Dan yang sedikit itu bagaimana kita aplikasikan, insya Allah kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa banyak di dalam Al-Quran. Dengan asumsi bahwa setiap hari kita membaca Quran kan? Setiap hari kita membaca Quran. Nah, saya hanya mohon agar ditambah bobotnya. Setelah membaca, kemudian tadi di saat membaca tandain kata-kata yang kita sudah pelajari, pola-pola yang kita sudah pelajari. Yang kita temukan itu akan menjadi 2 kemungkinan, kita masih ingat atau kita sudah lupa. Ya, nanti begitu Quran kita tutup, shadaqallahul azim, kita kembali ke yang tadi kita baca. Di mana tadi yang kita tandain? Kita pindahkan ke buku. Kita pindahkan ke buku. Kalau misalnya itu fi'il madhi, kita ketemu satu misalnya ja'alu, mereka menjadikan. Nah, kita ubah ini menjadi 14. Ya, ubah menjadi 14. Untuk pemula, untuk kita pemula, pastinya memulai dari 14 itu dari huwa dulu kan? Ja'ala, ja'ala, ja'alu. Karena yang banyak ketemu di Quran itu kalau tidak huwa, hum. Ya, kalau tidak itu anta. Ana, nahnu. 5 itu kalau saya tandain. Mereka, dia, mereka, engkau, kalian, saya, kami. 6. Yang 6 ini yang banyak ini. Ya. Nah, jadi ketemu satu ubah jadi 14. Saya kasih garansi itu 5 kata saja. Kalau diulang, ditulis tapi ya,
diubah 14, ditulis dengan tangan sendiri. Insyaallah 5 kali kita mengulang itu langsung nempel di sini. Itu cara menghafal yang paling efektif. Efektifnya di mana? Dia bisa bertahan lama. Dia bisa bertahan lama. Tapi kalau kita fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, mungkin kita bisa hafal dalam waktu setengah jam. Tapi keluar dari masjid itu blank itu. Saya bukan menakut-nakuti, dan memang ini pengalaman kita ngajar kemana-mana, dapat masukan dari jamaah. Pola bahasa Arab, pola pelajaran bahasa Arab pun yang diterapkan, ya, kalau tidak menyertakan dengan aplikasi, dengan teori, ya, dengan praktek, niscaya hasilnya hanya akan menjadi satu, nostalgia. Oh iya, dulu sih pernah belajar bahasa Arab gitu. Nah, saya tidak mau pelajaran bahasa Arab ini menjadi nostalgia. Dia harus dipakai selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya saat ini kita ketemu dengan fi'il mudhari, apa kita sudah bisa mengubahnya menjadi 14? Oke. Jadi ada ini dulu, ada yang saya sebutnya begini, ada yang asli, ada yang perubahan. Kalau misalnya yaj'aluna, oh itu mah gampang, mah asli, ada ya, ada waw nun. Taj'alu, engkau menjadikan. Yang kadang-kadang membuat kita bingung, adanya perubahan, adanya huruf yang dibuang. Ya. Nah, berarti kita harus tahu, kenal dulu aslinya apa. Ya. Gitu. Sehingga nanti kita tidak jadi bingung. Contoh misalnya, ini kasus contohnya. Lan kita pisahin dulu. Yang begini tinggal kita lihat aja terjemahan. Lan tidak akan. Jadi ada yang kita lihat kembali aja ke terjemahan, ada yang kita sudah punya rumus di sini. Nah, taf'alu ini ta kan? Ta. Kemungkinan ta itu apa saja? Engkau laki-laki, dia perempuan. Tapi kalau engkau laki, dia perempuan, lamnya sendiri, nggak ada waw alif. Ya. Nah, kemungkinan lain lagi untuk jamaknya adalah ada ta, ada waw nun kan? Kalian. Nah, sekarang di sini nunnya tidak ada. Begini. Ini yang saya maksud perubahan itu. Ini asalnya taf aluna. Taf'aluna. Kenali ini dulu. Nanti baru kita kenali ini. Dari sini mengapa jadi begini? Karena ada ini. Jadi sebenarnya dengan ilmu pasif, kalau saya bilang ini ilmu pasif ini, tulis aja dulu. Tulis besar-besar seperti ini. Bandingin aja apa bedanya ini sama ini. Oh, ini karena ada lan. Berarti kalau ada lan, nunnya dibuang, ganti dengan ini khusus untuk yang waw nun, ada waw nun di belakangnya. Ada berapa dalam fi'il mudhari yang ada waw nun di belakangnya? Mereka, mantap. Sama kalian kan? Berarti 2. Berarti ya? Hum sama antum yang ada waw nunnya. Cuman 2. Mereka sama kalian. Nah, berarti kalau kita ketemu seperti ini bisa nanti di sini ya. Ya, mereka. Bisa tak kalian. Berarti kalau untuk yang 2, mereka dan kalian itu kalau bertemu dengan huruf lan, pasti caranya buang nun ganti gitu.
Ini dengan asumsi seandainya lannya kita hapus, kita buang, ini harus kembali ke sini. Ini taf'aluna, nggak boleh ada alif lagi di sini. Harus kembali taf'aluna. Nah, supaya kita jangan bingung karena kita banyak menemukan di Quran. Kita banyak menemukan di Quran. Kita fokusin. Ini yang ada waw nunnya itu cuma dua, mereka sama kalian. Itu. Satu di antara yang mengubahnya tadi adalah huruf lan. Lan. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Oke? Gitu. Nah, kita sudah bisa menerjemahkan itu. Nah, hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat huruf apa saja yang mengubah fi'il mudhari dan bagaimana perubahannya. Nah, untuk bisa melihat perubahan itu kita harus menginventarisir dulu dari 14 fi'il mudhari itu apa saja ciri-ciri yang bisa kita kenali. Ciri-ciri yang kita bisa kita kenali. Kalau kemarin kita mengubah menjadi 14, sekarang kita lebih dalemin lagi perubahannya itu dengan mengenali cirinya. Sehingga ada berapa, sehingga nanti perubahannya jadi berapa, harus berangkat dari situ. Saya pakai kata misalnya yal anu. Yal'anu. Jelaskan dia rupiahnya. Pertanyaan saya kira-kira dari dari kata dasar apa ini? Madinya apa? Nah, lam, ain, nun. Kalau kita nggak tahu baris, sebut aja hurufnya. Lam, ain, nun. Baru cari di kamus. Kemungkinannya cuma 3. Kalau tidak la'ana, la'ina, la'u, kan 3 kan? Artinya laknat, melaknat. Wa yal'anuhumul la'inun. Wa yal'anuhumul la'inun. Al-Baqarah. Ya. Ini sambil kita menambah kosakata maksud saya ya. Saya ubah pola kata-kata ini ya. Dapat 1 yal'anu. Saya tidak tulis dari awal, saya tulis sini saja. Ini tetap dengan ya. Kan gini, ya. Di sini kalau 2 orang yang melaknat jadinya apa? Huruf akhirnya nun kan? Nunnya di fathah kan? Nun fathah tambah alif tambah ni. Ini saya tidak tulis lagi untuk menyederhanakan supaya mata kita jangan terlalu ramai ngeliat tulisan. Yal'anu, dia 1 orang laki-laki melaknat. Kalau 2 orang laki-laki melaknat, yal'anani. Nah, ini sudah harus jago mengubah 3 ini nggak usah fokus ke awal, fokus akhir. A, u jadi a tambah alif i.
Ani untuk dua. Sekarang untuk mereka. Nun kan? Nunnya diukan dulu. Ditambah waw, tambah na. Yal'anuna, yal'anuna. Kita masuk ke dia perempuan. Berarti tal'anu, tal'anu. Ini dua orang perempuan. Ana. Yuk, coba perhatikan. Saya minta fokus ke sini. Dia dua laki dengan dia perempuan, bedanya di mana? Ya ta kan? Ya dengan tak. Itu. Nanti ketemu lagi di sini. Yang begini, ketemu lagi di sini nanti. Dua orang, engkau dua orang laki-laki, engkau dua orang perempuan. Jadi sebenarnya perubahannya bukan 14. Itu yang ingin saya perlihatkan. Tal'anu, dia perempuan melaknat. Tal'anani, dia dua orang perempuan melaknat. Nah, masuk ke yang kelima, yang keenam, mereka kan? Kita ingat untuk mereka itu beda sendiri. Dari ta berubah menjadi ya. Oke. Huruf akhirnya dimatikan. Huruf akhirnya nun kan? Nunnya dimatikan. Mati. Ditambah dengan na. Sekarang bagaimana solusi bahasanya begini? Dua huruf, nunnya mati, satu hidup. Biasa tulisannya enggak seperti itu. Cukup dengan yal karena ini kasusnya nun mati kan, huruf akhirnya nun tadi dimatikan ditambah dengan na. Dimatikan tambah dengan na. Nah, orang Arab kalau ketemu yang double begini, mudha'af namanya, ini cukup ditulis satu, caranya ditash. Selesai 6. Nanti kita praktek di Quran. Apa saja kata yang ketemu kita cobain dengan pola ini. 4 kali, 5 kali, insya Allah kita lancar. Satu, yang kedua kosakata kita nambah. Ya, kosakata kita dari Quran itu nambah. Saya ganti yang lain. Kita temukan kata yashhadu. Yashhadu. Dia menyaksikan atau dia bersaksi. Dia menyaksikan. Kita ubah ke sini. Dia satu orang menyaksikan, yashhadu. Kalau dua orang, yashhadani. Yashhadani. Mereka menyaksikan. Keren. Yashhaduna. Dia satu orang perempuan menyaksikan. Tinggal ganti ta kan? Oke. Tashhadu. Dua orang. Ani. Rumusnya. Huruf akhirnya difathahkan. Ani. Tashhada. Tashhadani. Untuk nomor 6. Tata ya. Yash satu. Yash satu dulu. Rumus keduanya huruf akhirnya dimatikan. Berarti yashhad tambah na. Yashhadna. Enggak ada masalah karena huruf dal dengan nun beda. Di sini tadi karena nun dua nun kan? Enggak ada na. Dalnya mati. Yashhad. Iya kan? Mereka perempuan menyaksikan atau bersaksi. Yashhadana. Satu contoh. Saya ambil 5. Yang 3 ini dulu, yang 6 ini dulu. Kedua.
yash'uru, yash'uru. La yash'urun, la yash'urun. Mereka tidak menyadari. Kita keluarkan. Yash'uru, dia menyadari. Oke. Dia dua orang menyadari. Yash'urani, yash'urani, yash'urani. Mereka laki-laki menyadari. Yash'uruna. Masuk dia perempuan. Tash'uru, tash'uru. Dua orang. Tash'urani. Mereka perempuan menyadari. Yash'urna. Sudah 2 dan 3 contoh kita kemukakan. Nah sekarang jangan terus dengan contoh seperti itu. Kalau sudah diulang contoh-contoh seperti itu, sekarang kita inventarisir apa nih yang membuat menjadi penanda bagi kita agar mudah mengaplikasikan pola tadi. Ini caranya. Ya, ta, ini sama-sama ani. Ya, nah gitu. Nah kita buat pola. Ya, ta, ani, ani. Ini dia dua laki, ini dia dua perempuan. Iya kan? Lagi kita banyakin lagi contoh. Dengan asumsi bahwa hari ini kita harus beresin semua fi'il mudhari'. Fi'il madhi sudah kan? Hari ini kita beresin fi'il mudhari'. Maksudnya beresin dalam artian aplikasi. Kita ketemu di Quran langsung bisa diubah. Nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Nashrah dari kata apa tuh? Nah tinggal buang aja huruf nunnya kan. Kalau kita tidak tahu barisnya sebut aja hurufnya. Shin, ro, ha. Shin, ro, ha. Lihat kamus. Syaroha. Syaroha itu lapang. Nashrah melapangkan. Ya, kami melapangkan. Nah kalau kita masih awal, na-nya ganti aja dulu dengan ya. Betul? Karena na itu kan orang pertama tuh. Sementara kita masih mau mengubah di sini. Buang aja dulu na-nya, ganti dengan ya. Yashrah berarti dia melapangkan. Kalau dia dua orang laki-laki melapangkan, yashrahani. Mereka melapangkan. Yashrahuna. Engkau, dia satu orang perempuan melapangkan. Tashrahu. Dua orang. Tashrahani. Mereka perempuan melapangkan. Yashrah. Nah, yashrahna. Kan huruf H kan? Matikan H-nya. Yashrahna. Oh, yashrahu melapangkan. Yashrahu melapangkan, nambah kosakata. Berapa contoh lagi? Saya berharap nanti kita hapus ini, tutup bukunya, kita bisa. 2 lagi boleh? Saya garansi 2 lagi ya. 2 lagi. Gitu. Kalau ada yang ragu atau lihat cirinya apa yang bisa memudahkan kita sendiri. 4. Yal'abu. Yal'abu. Dari kata dasar lam, ain, ba. La'iba. Dia kebetulan bukan la'aba, la'iba. La'iba. Apa la'iba itu artinya bermain. Bermain. Jadi yal'abu
dia satu orang laki-laki bermain. Dia satu orang laki-laki sedang atau akan bermain. Kalau dua orang, yal'abani, mereka laki-laki bermain. Yal'abuna, dia satu orang perempuan bermain. Tal'abu, dua orang. Tal'abani, tal'abani, mereka perempuan bermain. Yal'abna, huruf ya matikan huruf akhir tambah na. Yal'abna, bermain. Satu lagi 5. Yas turu. Yas turu dari kata apa? Sataro, sin taro, sataro. Sataro artinya menutup. Satir, menutup. Jadi yasturu, dia satu orang laki-laki sedang atau akan menutup. Dua orang laki-laki menutup. Yasturani. Yasturani. Sekarang saya ini jadi supaya ini fokusin di huruf akhirnya. Kan yang berubah itu cuma dua ini. Iya kan? Yang berubah itu awal sama akhir. Nanti di mana yang awal berubah dan yang akhir berubah, di mana yang kedua-duanya berubah. Yasturu, dia satu orang laki-laki menutup. Dua orang yasturani. Ini berarti masih di yang sama, tiganya nggak ada berubah, ya-nya sama semua. Berarti perubahannya di sini. Yasturani, mereka menutup, mereka laki-laki menutup. Yasturuna, dia satu orang perempuan menutup. Tasturu, dia dua orang perempuan menutup. Tasturani, mereka menutup. Yasturna. Saya kasih yang panjang satu ini. Taftihu. Yastaftihu. Jangan bingung lihat banyak hurufnya. Fokus ke huruf pertama dan huruf terakhir, itu aja. Ya, ini jangan bingung dengan bunyi banyak hurufnya. Fokus huruf pertama, huruf terakhir. Yastaftihu. Dia meminta fatwa. Dia meminta agar dibukakan. Istaftaha. Oke? Ini bukti bahwa kita bukan hanya bisa mengubah yang 3 huruf, tapi yang panjang sekalipun kita sudah bisa ubah. Tapi kuncinya memang dari yang sini. Yastaftihu, dia satu orang laki-laki meminta fatwa. Ya, kalau dua orang, yastaftihani, mereka meminta fatwa laki-laki. Yastaftihuna, keren. Dia satu orang perempuan minta fatwa. Tastaftihu, dua orang. Tastaftihani, mereka perempuan. Oke. Yastaftih. Nah, saya tenang-naon, nggak apa-apa. Bahkan saya sarankan tulisannya dibesarkan
dibesarkan, dilaminating, yang rumusnya itu taruh di Quran. Jadi kalau ketemu nanti udah jangan pakai dimikirin dulu, tinggal dicocokin aja dengan rumusnya. 4 kali, 5 kali, 6 kali, insya Allah nanti rumusnya nggak pakai lagi kalau udah ada di sini. Kan persoalannya bagaimana memindahkan rumus itu ke sini kan gitu. Gitu. Ada 2 cara. Cara yang paling cepat tapi lambat adalah dengan dihafal. Cara kedua lambat tapi lama, ya, lambat tapi cepat, ya ini aplikasi. Oke, saya nggak jadi hapus karena punya kepentingan nanti kita untuk menginventarisir. Ya, sekarang kita masuk yang ke orang ke berapa? Kedua kan? Orang kedua. Ini anna. Orang ketiga. Sekarang orang kedua. Dia perempuan sama dengan engkau laki-laki. Berarti di sini tal anu. Itu rumusnya. Tinggal nanti dalam kalimat kita pasti bisa bedakan ini dia perempuankah atau engkau laki-laki, pasti ketahuan kok. Tapi kalau dia berdiri sendiri seperti gini, ini boleh diterjemahkan kedua-duanya. Tal'anu, dia perempuan melaknat, engkau satu orang laki-laki melaknat. Untuk 2 orang laki-lakinya, 2 orang laki-laki sama dengan 2 orang perempuan. Oke? Sama dengan 2 orang perempuan. Saya tulislah di sini. Tal ini sama lagi nanti dengan engkau 2 orang perempuan. Biasanya saya buat garis begini. Ini berarti kesimpulannya kita buat begini. Kalau di depannya ada ta, di belakangnya ada ani, di depan ada ta, di belakang ada ani, maka kemungkinannya ada 3 kan? 3. Pertama, dia 2 perempuan, engkau 2 laki, engkau 2. Kalau tadi perubahannya ada 14, kita kurangi ini jadi 3 di sini. Ya, ini kemudahan-kemudahannya. Kalau ya di belakangnya ada ani. Ya. Di belakangnya ada ani. Ini dia 2 laki-laki. Kita praktekin lagi nanti. Kita lihat Quran.
Kalau engkau satu orang, sekarang menerjemahkan, engkau satu orang, engkau dua orang. Di sini siapa di sini? Kalian. Orang kedua kan? Kalau mereka kan di sini. Orang ketiga. Engkau satu orang, engkau dua orang, kalian. Nah, tinggal mengubah jadi sini perempuan. Kalau di sini laki, di sini perempuan. Engkau satu orang perempuan, engkau dua orang perempuan, kalian perempuan. Sekarang kalian. Tal'anu, tal'anani, tal'anuna. Ini yang saya sebut tadi ada dua waw non. Ini kan? Ini sama-sama ada waw non di belakangnya. Yang membedakannya adalah di awal. Ini pakai ta. Ta. Ini pakai ya. Garis ke sini. Kalau ini mereka laki, ini kalian. Berarti mereka sama kalian laki itu ujungnya sama, awalnya yang beda. Kalau ya mereka, tak kalian. Ini cara saya nih menginventarisir itu untuk memudahkan kita menghafalnya. Ibu bapak silakan buat cara sendiri. Ini kan kita belajar bahasa Arab, nanti ketemu pola sendiri. Ini bukan pola santri. Nggak ada pola santri belajarnya begini, nggak ada. Santri langsung disuruh ngapalin. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Suruh ngapalin. Nah ini kalau saya suruh ngapalin semua, ntar tinggal Pak Marma sendiri sini nanti. Ya, Sabtu besok tinggal Pak Marma. Sabtu besoknya lagi tinggal ini doang yang ada di sini nih. Orangnya nggak ada. Udah dah, saya nonton rekaman aja Pak Ustadz. Jadi polanya kan sekarang selama ini yang belajar bahasa Arab itu di pesantren. Nah sekarang ketika yang orang awam di masjid mau belajar bahasa Arab, ya, maka mereka membawalah pola dari pesantren. Itu yang agak terasa masih berat bagi orang. Yang jelas perbedaannya usia lah. Nah berarti ketika mau dibawa keluar dari pesantren, kita memahami yang belajar ini siapa, dengan background yang berbeda-beda kan, dengan background yang berbeda-beda. Nah berarti mencari cara tersendiri bagaimana bisa diterima oleh orang dengan latar belakang dan background yang berbeda-beda ini. Nah inilah salah satu, mudah-mudahan ini jadi format nanti. Selesai. Tal'anu, tal'anani, tal'anuna. Sekarang berarti di sini. Ini yang engkau dua orang perempuan sudah. Berarti yang tadi disimpulkan ta, ani, ada tiga kemungkinan. Oke. Sekarang berarti di sini siapa di sini? Orangnya siapa di sini? Engkau satu orang engkau satu orang perempuan. Itu dulu posisi orangnya, itu dulu yang kita hafal. Engkau satu orang perempuan. Perubahannya tal tal'anina. Oke, kita lihat sendiri di sini. Tal'anina ini beda sendiri nih. Ya, dan biasanya di sini banyak salahnya itu di sini. Kita garis bawahi nanti. Ini kita beri stressing di sini nanti. Tal'anina. Dua orang tal'anani. Sekarang kalau di sini kalian perempuan kan? Apa jadinya?
Tal an kan dia sama dimatikan tambah dengan na. Dia sama dengan ini. Kita buat lagi. Apa bedanya mereka perempuan dengan kalian perempuan? Di awal kan? Iya sama. Sama dengan ini. Apa bedanya mereka laki-laki dengan kalian laki-laki? Betul nggak? Berarti kita kasih tanda ini ya, ini ta. Kalau ada huruf, kesimpulannya, kalau ada huruf mati, di sini ada na, kan itu tadi itu nih tandanya mati ditambah na. Nah di depannya kita lihat kalau ya berarti mereka, kalau ta berarti kalian sampai situ paham? Nah, kita praktek lagi yang tadi. Ini sudah. 3 ini sudah. Ini sudah di sini. Ini sama dengan ini. Ini asumsi saya perubahannya. Ini sama dengan ini. Kita stressing di sini. Coba betul nggak kesimpulan saya? Ini kan tal'anani tinggal ngulangin yang di sini kan? Tal'anani. Engkau 2 orang perempuan ini. Untuk kalian perempuan tal'anna sama dengan ini. Yal'anna. Bedanya cuma ya sama tak. Berarti kita beri penekanan di sini. Tal'anu, engkau melaknat, sama dengan polanya dengan dia perempuan. Ini 2 orang sama di sini. Ini sama dengan ini. Bedanya cuma ya dan. Oke, nah disitulah nanti kita akan dapat melihat kemudahan itu. Karena kalau dilihat begini, waduh banyak banget. Kita tidak diplototin dulu, maka saya selalu menggunakan kata plototin supaya kita bisa melihat dan jelas. Oh ini bedanya di sini, oh ini bedanya di sini. Yang agak sedikit berbelit-belit atau agak sedikit rumit itu untuk engkau perempuan. Sekarang kita buat yashhadu. Kita kembalikan ke sini dulu. Dia 1 orang bersaksi, yashhadu. Dia bersaksi, dia menyaksikan. Buat langsung sini saja. Kalau mereka perempuan yashhadna, kalau kalian laki perempuan tashhadna. Kan gitu? Yashhadna, tashhadna. Kalau di sini yashhaduna, di sini tashhaduna. Kalau di sini tashhadani, maka sama 3. Oke? Berarti tinggal ini. Engkau perempuan menyaksikan. Jadinya apa? Ini huruf akhirnya apa? Nun kan? Ini awal, ini akhir. Akhirnya nun. Ininya ta, huruf akhirnya dia apa? Dikasrohkan kan? Kasroh tambah ya, tambah na. Tashhadina. Oke. Ini saya rumuskan begini. Ini asumsinya huruf terakhir. Ya, huruf terakhir yang di sini. Maka huruf yang terakhirnya dikasrohkan, tambah ya mati, tambah na. Oke, tadi yal abu, apa yal abu tadi artinya? Bermain. Yal abu bermain. Engkau perempuan bermain. Tal'abina.
tal'abina, engkau perempuan bermain, tal'abina. Yaqra'u dia laki-laki membaca, engkau perempuan membaca. Takra'ina. Yasjudu dia laki-laki sujud. Yasjudu, engkau perempuan sujud. Wow, tasjudina. Yarka'u dia laki-laki ruku. Yarka'u dia satu orang laki-laki ruku, engkau perempuan ruku. Tarka'ina. Fokusin aja huruf akhirnya, ain kan? Tarka'ina. Yadkhulu dia satu orang laki-laki masuk. Yadkhulu dia satu orang laki masuk, engkau perempuan masuk. Wow, tadkhulina. Ini Bu Novi dah bisa bikin pelang di rumahnya. Iya, ya, udah bisa bikin pelang di rumahnya itu. Kursus privat bahasa Arab Al-Quran. Iya, gitu. Gratis ya. Nah, dari kita yang pelajari tadi, kita bukan sekedar mengikuti belajar ini, ambil rumus sendiri, cari pola sendiri yang menurut kita mudah difahami apa, gitu ya. Nah, makanya saya selalu mengembalikan kepada setiap orang. Kita punya pola sendiri kok, kita punya pola sendiri. Gitu. Nah, kalau saya dan kami, saya anggap itu udah kelar semua. Saya dan kami itu udah kelar semua. Saya asyhadu, kami nashhadu. Selesai itu. Gitu. Ini saya dan kaminya saya buat di sini ya. Nah, saya berarti jadi yal anu al anu, kami nal anu. Iya, orang pertama jamak. Tadi kita mengubah, ya. Insya Allah nanti kita ulang lagi mengubah ini menjadi 14. Nah, sekarang kita memahami akhir, memahami baris akhir dari 14 ini. Kalau kita inventarisir, ada berapa sih sebenarnya? Cuman ada U kan? U kan? Coba ada berapa yang baris akhirnya U di sini 14 ini? Tiga apa 5? Berapa? 5. Iya kan? 1. Oke. 2. 3 kan? 3. 4. Kita keluarin. Baris akhir dhammah, baris akhir dhammah ada 5. Silakan kalau mau dijelasin lagi yang 5 itu siapa aja boleh, silakan. Ya. Tapi itu dulu kesimpulannya. Jadi baris akhir fi'il mudhari itu yang barisnya U ada 5. Baru nanti kita bicara perubahan kalau ini sudah dapat kita inventarisir.
Oke. Yang baris akhir fi'il mudhari dhammah ada 5. Dia satu orang laki, dia satu orang perempuan, engkau satu orang laki-laki, saya, kami. Oke. Kedua, yang baris akhirnya ani. Sekarang yang kedua, yang baris akhirnya ani ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Empat tambah 5 sudah 9 kan? 14 berarti tinggal 5 lagi. Sekarang baris akhir una. Ini saya buat begini. Ini dhammah. Ini asumsinya huruf terakhir. Ya. Yang baris akhirnya una ada berapa? 2. Sudah berapa jumlahnya? 5, 4, 2, 11. 11 berarti tinggal 3. Baris akhir mati sukun na ada 2 kan? Ya. Ini maksudnya baris akhir fi'il mudhari maksudnya ya. Baris akhir fi'il mudhari. Yang berarti kita sudah 1, 2, 3, 4. Sudah kita bisa ini kan menjadi 4 bagian. Terakhir baris akhir yang huruf akhirnya mati ada na tambah na ada 2. Mereka perempuan dan kalian perempuan. 11, 2, 3. Tinggal 1 lagi. Ini berarti kan ini? Nah, berarti yang kelima 5 baris akhir. Cara menyebutnya begini saja. Ina. Baris akhir ina ada 1. Oke, difahami dulu. Oke, berarti kita dapat simpulkan bahwa baris akhir fi'il mudhari itu cuma hanya 5 kan? Oke, baris akhir fi'il mudhari itu cuma 5. Ani, una, mati, na, ina. Tapi ina itu khusus perempuan. Ya? Ya, ini yang ini sini kan ini? Khusus perempuan. Jadi kita kalau ketemu berarti tinggal kita ingat ini. Ini aslinya begini nih. Nah, kalau ini sudah paham nanti baru kita akan buat. Contohnya tadi lan taf'alu. Itu kalau dia masuk ke 14 ini perubahannya seperti apa. Tapi ini harus dipahami dulu.
Ini dengan asumsi bahwa di dalam Quran tidak semuanya kita temukan seperti ini. Karena ada kata-kata prepositionnya. Ada huruf lan, ada huruf lam, ada an, ya ada inna misalnya yang mengubah-mengubahnya tadi. Sehingga kalau kita tidak kenal aslinya dan kita ketemunya perubahan, kita akan tambah bingung. Ya, contohnya tadi, lan taf'alu, lannya dibuang, taf'alu. Kayaknya nggak ada deh ciri fi'il mudhari. Ya, ada alif di akhir kan gitu? Kan dari ini kan nggak ada alif di akhir. Nah, kalau kita tidak mengetahui itu, kita simpulkan lagi. Berarti baris akhir fi'il mudhari hanya 5 dari 14. Kemudian kita ciutkan menjadi hanya 5 baris akhirnya. Dhammah ada 5, ani ada 2, 4, una ada 2, sukun na 2, ina 1. Nah ini kalau bisa digedein ini tulisannya, dibikin 1 lembar HPS itu khusus 1 ini. Ya, wah gitu terus rapi. maunya ya enggak. Kalau ini yang 5 sudah hafal, maka berarti ini tinggal kita hapus. Coba. Tadi ini kan baris akhir ya. Baris akhir ya. Ini yang 5 poin ini baris akhir. Coba sekarang kita lihat ke awal. Huruf awal fi'il mudhari itu ada berapa? Ada 4. Apa saja? Ya, ta, alif, na. Cuman 4 kan? Makanya orang menyimpulkan kalau ada 4 ini, alif, nun, ya, ta, itu namanya huruf mudhari'ah. Mudhari'ah itu artinya ciri-ciri fi'il mudhari. Anita, alif, nun, ya, ta. Anita. Itu kalau dilihat dari di depannya. Ini kan ya, ta, ya, ta, ya, ta, a, nun. Wow, itu sudah dibongkar habis namanya ini. Ya, ini kalau ibarat mekanik udah bisa reparasi ini. Nggak apa-apa, terusin aja. Ntar bosan sendiri nyontek. Iya, maksudnya bosan sendiri nyontek karena udah hafal gitu. Makanya dari awal saya sarankan pola belajarnya sebenarnya pola belajar bahasa Arabnya pola nyontek, oke? Pola nyontek. Tapi jangan salah ibu bapak sekalian, orang yang nggak tahu dikasih contekan pun belum tentu kan bisa. Itu. Dikasih contekan pun belum tentu dia bisa gitu. Ya, oke. Sekarang kita dengan asumsi kita sudah memahami perubahan 14 fi'il mudhari dan bahkan kita sudah merinci tadi, mendetailkan. Huruf awalnya cuma 4. Alif, nun, ya, ta. Kita singkat dengan Anita. Huruf awalnya cuma 4. Perubahan baris akhirnya cuma 5. Ada baris akhirnya yang u, ada baris akhirnya yang ani, ada baris akhirnya yang una, ada lagi baris akhirnya yang matina, ada yang baris akhirnya lagi ina. Di
dihapus. Saya pakai 2 huruf dulu lah yang paling banyak kita temukan. Lan. Kedua lam. Lan. Lan tidak akan. Never. Lam tidak. Lam tidak atau belum. Lan tidak akan, lam tidak atau belum. Ini yarji'u. Dari kata dasar apa nih? Roja'a. Roja'a artinya kembali. Berarti kalau yarji'u, siapa yang kembali? Dia kembali. Dia laki-laki kembali. Saya kembali? Arji'u. Kami kembali? Narji'u. Engkau kembali? Tarji'u. Engkau perempuan kembali? Tarji'ina. Wow, keren. Tapi suaranya kok lebih banyak dari sebelah sini ya? Gitu ya. Enggak, memang bapak-bapak itu memang agak dia low profile orangnya. Enggak terlalu mau dominan gitu. Saya tahu itu. Padahal lebih bagusan di sini, tapi dia enggak mau terlalu menonjol gitu. Nah, gitu. Ini berarti baris yang U tadi ada 5 kemungkinan kan? Sekarang saya langsung perlihatkan. Saya tidak tulis seluruhnya supaya di sini kita jangan terlalu ramai. Karena kalau ditulis 14 lagi, ditulis 9 lagi, banyak banget. Nah, saya ingin membuat kita menjadi sederhana di sininya. Ini 5 kemungkinan tadi. Kalau ini aslinya seperti ini. Lan, yar, coba simpulkan sendiri. Aslinya ini. Dia kembali. Sekarang kita tambah lan. Lan tadi artinya never. Tidak akan. Dia tidak akan kembali. Jadinya lan yarji'a. Berarti yang baris akhirnya U sebelum dicatat. Kan ada 5 tadi nih. 5 ini. Kalau dia ketemu dengan lan, perubahannya U menjadi catat. Karena orang kita kan suka nyatet. Berarti lan itu tidak pernah fi'il madi. Enggak ada. Satu. Lan itu apa huruf ya? Huruf, Pak. Ya, huruf. Oke, saya buka lagi begini. Kalau kita tidak tahu ini, ya, tidak tahu ini, kita ketemunya seperti ini di Quran. Kan bingung kan? Pak Ustadz, ini kok yarji'a? Bukannya fi'il mudhari itu harus akhirnya U. Kan begitu? Nah, sekarang kita sudah bahas bintang. Oh, dia A karena ada
lan. Kalau lannya dibuang kembali lagi ke sini. Lannya dulu berarti mereka laki-laki ya. Mas? Dia, Oh dia. dia laki-laki. Lan yarji'a, dia tidak akan kembali. Coba Bu Novi, saya tidak akan kembali. Berarti ubah ini dulu ke saya dulu, ubah ke saya dulu. Ya, berarti jadinya arji'u dulu, baru tambahin lan. Wow, saya tidak akan kembali. Gitu. Saya tidak akan kembali kepadamu. Wow, lan arji'a ilaika. Wow, udah pakai bahasa Arab sekarang. Iya dong, enggak? Sama tadi misalnya, kami tidak akan kembali. Caranya karena kita masih belajar, belum skill banget. Ini ubah ke kami dulu. Berarti kami nar kan? Nar ji'u, kami kembali. Baru masukin lan. Berarti lan bisa dipahami? Supaya kita jangan bingung. Lannya ditinggalin dulu. Ini dulu diberesin. Ya, setelah beres baru masukin lan. Sehingga sini kita nggak terlalu mumet. Mikirin bacaannya lagi. Saya kasih contoh kedua. Pakai lam. Lam tadi artinya apa? Tidak. Lam atau tidak atau belum. Lam dimatiin. Mati. Kegedean tanah sukun matinya. Nah. Kalau kita mau mengubah yang 5 tadi, sama tadi, ubah ini dulu, baru masukin lam. Kami kembali, narji'u. Kami tidak kembali, lam narji'. Berarti kalau dimasukin lam, u menjadi mati. Kalau dimasukin lan, u menjadi. Oke, tulis. Ya, nah itu alam nasroh lam yalid walam yulad lam yakun. Nanti bertemu lagi lam yakunil lazi. Kok di situ kasroh Pak? Itu kasus. Ntar kita selesaikan itu. Ya asalnya mati lam yakun itu. Karena sulit dibaca, bertemu dengan allazina, lam yakun allazina. Maka diberi bantuan baris kasroh, lam yakunil ladzina. Yang paling gampang itu tadi, alam nasroh, alam yaj'al, alam ta'lam, lam yalid, walam yulad. Wow, saya berharap mudah-mudahan membuat kita dengan modal sedikit bahasa Arab ini tambah asik baca Quran. Amin. Itu dia kata kuncinya. Kita kan sekarang tinggal mencari cara bagaimana caranya supaya asik berlama-lama dengan Quran. Karena kita tahu kelemahan kita kalau dibawa melotot ngaji begini setengah jam sudah sadaqallah. Gitu. Iya kan? Gitu. Karena monoton dibaca. Nah, sekarang kita cari trik lain gimana caranya supaya lebih asik. Ini sama yang 5, pokoknya semua yang u, semua yang baris akhirnya u yang 5 tadi, kalau dimasukin lan jadi a, dimasukin lam jadi mati. Sukun. Yang kedua, baris kedua.
Ini saya anggap sudah selesai. Ini saya anggap sudah selesai. Kesimpulannya tadi, yang baris akhir U ada 5. Berarti perubahan yang 5 itu kalau dimasukin lan dan lam, inilah dia. A menjadi mati. Lan, A, lam, sukun. Kita buka di Quran contohnya tadi. Alam ro. Oh, ini mati karena ada lam. Berarti kalau lam dibuang, nashrohu. Kalau lamnya diganti dengan lan, nashroha. Alam yaj'al karena ada lam mati. Kalau misalnya pakai lan, ala. Fahim? Selesai yang 5. Saya tidak akan tuliskan yang 14 tadi lagi. Kita sudah tidak main 14 lagi. Sekarang tinggal 5. 5 itu apa? Yang baris akhir. Yang U 5 sudah selesai. Sekarang setelah U, ani. Ya kan? Ani. Ada berapa yang ani tadi? 4. Yang ani ada 4. Saya pakai yang tak lah. Kan yang ani itu di depannya cuman ini tar. Yuk, tidak usah ngeliat tulisan, tidak usah ngeliat catatan. Kalau ketemu seperti ini, ani, ini kan ada 4. Bedanya cuma di sini. Yang satu pakai ya, yang 3 pakai ta kan? Pertanyaan saya, ini kemungkinan artinya apa saja nih? Yang 3 ini. Ini 3 nih. Dia 2 orang perempuan, oke? Engkau 2 orang laki-laki, engkau 2 orang perempuan. Berarti tinggal satu lagi siapa? Dia 2 orang laki-laki kan? Kalau dia 2 orang laki-laki, berarti ininya ganti ya. Yarji'ani. Untuk yang 3, dia 2 orang perempuan, engkau 2 orang laki-laki, engkau 2 orang perempuan. Di depannya semuanya tak, belakang akhirnya ani. Kalau ani bertemu dengan 2 huruf ini, penampakannya sama, buang ini. Berarti yang 4, untuk yang 4 tadi, dia 2 orang laki, dia 2 orang perempuan, engkau 2 orang laki, engkau 2 orang perempuan, yang baris aninya sama ani. Kalau bertemu dengan lan atau bertemu dengan lam, cara memfathahkan atau cara mensukunkannya adalah dengan dibuang huruf ni. Jadi di sini kelihatan sama. Kalau di sini beda kan ini? Ini saya sebut ini perubahan aslinya di sini nih. Kelihatan bedanya lan dengan lam. Ya? Lam dengan lan. Dia sebenarnya beda, tapi nanti ada di tempat yang tertentu dia penampakannya sama. Oke. Tadi kan yarji'ani kan? Yarji'ani kan? Kalau dimasukin lan, tadi kan U menjadi A. Kan kalau diikuti berarti yarji'ana harusnya. Kok jadi hilang? Ternyata dia cara memfathahkannya bukan begitu. Atau kalau dimasukin lam jadinya mati kan ini? Nggak bisa dibaca kan? Oke? Nah, solusi bahasanya kalau begitu buang aja ni-nya. Kan ni itu yang bikin ribet. Orang Arab kan sesimpel berpikirnya. Jadi mulan buang aja itu. Iya,
kalau yang 4 tadi, yang ani di belakangnya bertemu dengan lan maupun lam, itu caranya buang aja nunnya. Berarti di sini engkau 2 orang perempuan tidak akan kembali, lan tarji'a. Engkau 2 orang perempuan tidak kembali, lam tarji'a. Kelihatan sama di sini, padahal fungsinya beda. Ini membuat fathah, lam membuat sukun. Sudah 2 perubahan. Yang u menjadi a kalau lan, u menjadi sukun kalau lam. Sekarang untuk yang 4 yang baris akhirnya ada ani, ketika dimasuki lan ataupun lam, maka nunnya dibuang. Berarti tinggal baris yang ketiga kan, baris akhir yang ketiga. Baris akhir yang ketiga tadi ada apa? Una. Kan tadi u ada 5. Ani ada 4. Sekarang una ada berapa? Ada 2, mereka dan kalian. Yarji'una. Kasusnya sama. Kalau kita pakai ini lan, kan lan tadi mengubah u menjadi a. Berarti la yarji'una. Tidak kelihatan kan ada lannya? Atau sekarang kita pakai lam. Lam itu mematikan. Lam yarji'u, mati nunnya, nggak bisa dibaca. Kasus. Ini masih disebut kasus. Jadi yang benar itu yang 5 pertama, yang u jadi mati, yang u menjadi a. Sementara selainnya itu kasus. Nah, cara menyelesaikan kasusnya, kalau yang ani tadi ni-nya dibuang. Sama juga una, yang bikin kasusnya mana? Yang bikin masalahnya mana? Nun kan? Berarti dibuang nun, ganti alif. Ini dimasuki ini sama, dimasuki ini sama. Berarti kenali ciri itu. Buang nun. Kalau tadi kan cuma buang nun. Untuk yang waw nun, una, mereka dan kalian, buang nun, ganti alif. Yang mana? Alam taro. Ya, alam taro itu ada huruf sakit itu. Ya, nanti kita bahas. Gitu. Kenapa tidak mati kan gitu? Nah, Sudah 3 kan berarti? U menjadi a kalau dimasuki lan, u menjadi sukun dimasuki lam. Ani dimasuki lan maupun lam sama, buang huruf ni. Una baik dimasuki lam maupun dimasuki lan, maka caranya buang nun ganti alif. Berarti tinggal yang ketiga, yang keempat. Ini dimasuki apa saja dia tidak berubah. Untuk mereka perempuan dan kalian perempuan, dimasuki apa saja barisnya tetap seperti ini. Kalau kita contohkan di sini misalnya yarji'na,
Ini mau dimasukin la yarji'na, lam yarji'na. Ya? Enggak berubah. Oke, berarti Sabtu depan kita banyakin buka Quran, ya, yang bertemu dengan huruf-huruf ini, kita lihat penampakan di Quran itu seperti apa. Biar nanti ini dari teori ini ketika bertemu dengan Quran, oh gitu. Jadi harapan saya dari teori ini ketika dibawa Quran semuanya kita oh. Yakin saya sekarang sudah ada O-nya tapi belum banyak banget. Kadang-kadang ada O gitu kan. Nah, saya tugasnya membuat O-nya banyak. O. Nah, itu sudah asik itu. Kalau orang sudah dapat O, udah asik. Berarti tinggal yang terakhir, yang 5. Oke, yang untuk mereka perempuan, kalian perempuan, dimasuki apa saja tidak berubah. Oke, sekarang kita masuk yang kamu perempuan. Satu ini kan, ini yang beda dikit. Jadinya tarji'ina. Engkau satu orang perempuan kembali. Engkau satu orang perempuan kembali. Ini kalau dimasuki dua huruf ini, caranya buang nun. Ini sama dengan pola ini tadi, buang nun. Tapi kenapa saya pisahkan? Karena beda penampakannya. Jadi kalau disebut yang buang nun itu ada 5. Ini untuk yang ani buang nun juga. Yang ina, ini juga dibuang nunnya. Maka tulisannya jadinya begini. Lan tarji'i, lam tarji'i. Nah, ini kan kalau kita tidak tahu ada yang mengubahnya, kita bingung. Ini fi'il mudhari nggak ada loh ciri begini, gitulah. Kan dari 5 ciri akhir tadi kan nggak ada loh yang bersih begini, gitu. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kita tahu mengapa dia begini, karena di depannya ada lam atau lan. Oke, untuk Sabtu depan saya berharap yang mudhari ini dan perubahannya ini diulang-ulang ya. Sabtu depan kita praktek di Quran. Misalnya kita buka di surat ini ketemu yang begini, ini ketemunya begini. Nah, gimana kalau bahasa kitanya menemukan kasus begini, mengapa jadi begini gitulah. Oh, karena di sininya ada ini gitulah. Ya, sehingga nanti kita lebih terbiasa. Ini masih teori ini yang saya sampaikan, dan saya berharap nanti teori ini kita dapat aplikasikan ketika kita membaca Al-Quran. Ya, jadi Sabtu depan kita aplikasi. Kalau fi'il madhi itu kemudahannya mengubahnya juga mudah, karena dia tidak ada yang berubah. Fi'il madhi dimasukin apa aja nggak berubah. Ya, gitu. Saya telah pergi. Roja'tu. Saya tidak telah pergi, karena nggak bakalan ada. Ya.
Karena yang pakai tidak akan itu adalah untuk yang sedang dan yang akan datang. Itu kemudahan madhi, insyaallah sudah selesai semua. Mudhari ini agak banyak perubahannya. Kita kenali dulu aslinya dengan 5 perubahan baris akhir tadi. Ani, una, mati, na, ina. Ini 5 kan? Jadi kalau orang nyebut 14, enggak 14 kok. Cuma 5. Itu bahasa orang yang semangat. Bukan 14 kok, cuma 5. Ya. Malah di awalnya bukan 14 kok, cuma 4. Alif, nun, ya, ta. Kelar. Fahim? Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan, itu perintah. Itu perintah, bukan masuk di sini. Ya. Fadkhuli jannati. Ya. Irji'i. Nah, kan ada irji'i. Itu bentuk perintah. Oke, saya berharap mudah-mudahan dapat diaplikasikan ketika baca Quran. Ya, polanya tadi selesai baca Quran, tandain lagi baca itu, tandain. Oh, ini kayak ini. Tandain dulu supaya jangan mengganggu baca. Terusin baca. Ketemu lagi ada ini, tandain dulu. Nanti sadaqallahul azim, nah baru yang ditanda-tandain tadi dibahas. Jadi baca Qurannya dapat, kosakatanya kita dapat, bahasa Arabnya kita dapat. Insyaallah kita sudah dapat 30, satu huruf 30 kebaikan, bukan lagi 10 kebaikan. Ya? Ya, Pak. Oke. Nala yanalu. Nala yanalu. Nah, di situ di dalam Quran itu aslinya begini. Ya, aslinya begini. Berarti masuk yang kedua kan ini? Karena di depannya ada lan, maka tadi buangnya apa? Buang nun ganti. Nah, ini kan harusnya 2 harokat nih. Tanalu. Oke? Karena disambung di sini dengan albirro. Oke? Wah, itu masuk lagi urusan baca itu. Ini kan harusnya 2 harokat. Tanalu. Ya? Nah, karena dia masuk ke albirro, maka jadinya disambungin lan tanalul. Enggak boleh panjang lagi di sini. Ya, tanala yanalu itu artinya sampai. Jadi lan tanalu tidak akan sampai. Albirro kebaikan. Kalian tidak akan sampai kepada kebaikan. Kalian tidak akan mencapai kebaikan. Itu. Juz 4. Ya, juz 4. Oke, selamat praktek bahasa Arab. Ya, ya. Ilmu yang kita pelajari di sini membuat kita membaca Quran menjadi tambah asik. Itu kata kuncinya, membuat kita menjadi tambah asik dengan Quran. Ya, sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.